Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Takut dan Khawatir yang Positif. Kalau kita bicara takut dan khawatir yang positif, pasti ada rasa takut dan khawatir yang negatif, yang tidak perlu. Misalnya, takut atau khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu ketakutan dan kekhawatiran yang tidak ada dasarnya, yang tidak perlu, yang negatif. Kebutuhan hidup itu apa? Makan dan pakaian, iya kan? Bukankah filosofi hidup orang Kristen asal ada makanan dan pakaian cukup? 1 Timotius 6 ayat 8. Kalau kita hidup bertanggung jawab, kita kerja, maka kita tidak perlu takut dan khawatir akan kebutuhan hidup. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Matius 6 ayat 25. Itu janji Tuhan, dan Tuhan pasti pelihara. Maka jangan memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang seperti itu. Namun, rasa takut dan khawatir itu memang harus ada dalam hidup kita. Kita harus memiliki perasaan takut dan khawatir yang positif, supaya kita berhati-hati, yaitu jangan sampai menoleh ke belakang. Saudara, potensi kita untuk menoleh ke belakang itu besar sekali, yaitu kembali mencintai dunia dan menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Potensi untuk itu selalu ada. Kuasa kegelapan dengan berbagai manuvernya akan berusaha agar kita bisa berpaling ke dunia lagi, menikmati dunia lagi dengan segala keindahannya. Contoh, waktu miskin seorang hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hatinya terarah hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, jumlah jemaat bertambah, pemasukan lebih banyak, uang banyak di dalam rekeningnya, dia bisa berubah pikiran. Yang tadinya ketika miskin mau beli ini tidak bisa, beli itu tidak mampu. Tetapi ketika ada uang, ada godaan untuk memiliki sesuatu yang dulu dia ingin memiliki dan membelinya. Setiap kita pasti memiliki pergumulan hidup seperti ini, pasti. Maka bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus di dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Kenapa? Karena dia menoleh ke belakang. Karena di belakang ada harta, ada kenangan-kenangan manis dan indah di dalam hidupnya. Akibatnya karya keselamatan Allah gagal di dalam hidup istri Lot. Saudara, Allah mau menyelamatkan kita. Tetapi apakah kita bisa benar-benar selamat atau tidak? Itu bukan hanya tergantung Tuhan saja, tetapi juga tergantung kita. Jadi, jangan berkata kalau Allah sudah menentukan kita selamat, lalu sampai kapanpun, sampai ujung manapun, kita tetap selamat. Jangan berpikir begitu. Tuhan berkata kok, ingatlah akan istri Lot. Artinya kita harus serius dan hati-hati. Kita yang harus memiliki langkah-langkah konkret agar terhindar dari bencana kebinasaan. Kita mohon pertolongan Bapa di surga agar diberi hati yang terus diubahkan,
supaya memiliki hati seperti hati Bapa, hati yang mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, supaya kita tidak memiliki ruangan untuk mencintai apapun juga. Kita mohon agar hati kita tidak terarah pada dunia ini dan segala keindahannya. Setan akan terus menunjukkan kepada kita keindahan-keindahan dunia seperti yang pernah ia tunjukkan kepada Yesus di Lukas 4 ayat 5-8, di mana iblis berkata, "Kalau engkau menyembah aku akan memberikan dunia ini kepadamu." Demikian pula kepada kita, setan akan menawarkan keindahan dunia ini. Bukan tidak mungkin orang-orang yang tadinya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan baik-baik, bisa berpaling lagi ke dunia ketika memiliki kesempatan untuk meraih dunia. Itu loh saudara yang harus kita takutkan dan khawatirkan. Dulu kita kampungan, sekarang nggak boleh, harus jadi bangsawan surgawi. Kalau kita miskin secara materi tidak masalah, asalkan tidak miskin secara rohani. Jangan secara materi kaya tetapi secara rohani miskin karena memiliki kesenangan-kesenangan dunia, hobi ini, hobi itu, yang bisa menghabiskan banyak uang. Sejatinya uang itu bisa kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita sungguh-sungguh menggarap hati kita bawa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Dan kita tidak akan menoleh ke belakang. Saudara, kita itu semua punya potensi. Ingat, waktu kita miskin secara materi, kan kita bisa setia. Tapi ketika kaya, punya uang, bisa berubah pikiran. Di sini kiranya Tuhan menolong kita untuk hanya tetap memandang Dia. Pernah tidak kita membayangkan seandainya puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu Tuhan tidak melindungi kita? Hari ini mungkin kita sedang ada dalam penjara, mungkin sedang berteduh di pinggir jalan karena tidak punya rumah, atau bahkan di bawah kolong jembatan, tergeletak di rumah sakit, atau mungkin dirawat di rumah sakit jiwa. Dan kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, sehat secara jasmani rohani, masih bisa mengabdi, melayani Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dengan segala fasilitas hidup yang Tuhan berikan. Betapa kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Ingat, kita dulu seperti apa? Kalau bukan Tuhan, kita tidak menjadi seperti sekarang. Jangan lupa diri siapa kita ini sebenarnya. Jangan sombong. Maka kalau Tuhan memberikan kita keadaan yang baik hari ini, kita harus bersyukur. Kita juga harus memiliki beban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk manusia, juga bukan untuk hamba Tuhan manapun. Semua hanya untuk Tuhan. Kita harus punya nurani dan bertanya kepada Tuhan, di mana dan bagaimana kita
mengabdi bersama-sama dengan saudara seiman lainnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.